Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali di Tim Bedalang Official. Salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Kesempatan kali ini saya sudah ditemani oleh Mbak Natasha. Mbak Natasha itu adalah orang yang memberikan informasi kepada saya tentang rumor yang beredar dan untuk langsung mengasih isyarat kepada saya untuk mengecek rumah yang kemarin saya eksplorasi ketika sore hari, yaitu rumah kosong. Sedikit saya ceritakan setelah saya eksplorasi di rumah kosong itu. Jadi saya di situ sedikit menangkap gesekan aura yang negatif gitu. Nah, setelah saya eksplorasi pulang ke rumah, saya masih baik-baik aja. Dan setelah saya tertidur pada malam harinya, tengah malam, saya kok merasa janggal. Artinya langsung demam, badannya panas banget, tulang-tulang saya pada sakit. Tapi saya tidak menyangkut pautkan apakah saya itu kesambut atau kena serangan dari makhluk yang ada di rumah itu. Saya tetap berpikir positif, mungkin saya cuma sakit biasa. Dan karena saya menyangkut pautkan pada penyakit medis, ya saya tetap umumnya manusia, saya melakukan berobat. Saya baru saja pulang berobat. Dan tadi Mbak Natasha itu melihat status saya, melihat story saya berobat, langsung Mbak Natasha menjenguk saya ke sini karena mungkin Mbak Natasha mikirnya ada sangkut pautnya sama, ya mungkin nggak tahu, mungkin Mbak Natasha karena udah perintah saya nyuruh saya untuk mengeksplor rumah yang udah Mbak Natasha sebutkan, mungkin saja merasa bersalah atau gimana, nggak enak gitu sekaligus nyebut gitu jadinya. Nah, saya setelah melakukan penelusuran di rumah itu, saya sudah menyampaikan kepada Mas Alang, kepada Suryo, kepada Mas Sajal. Terus ya nanti katanya kalau sudah selesai nanti video, mungkin bisa langsung dieksplor. Itu pun kalau nggak ada yang belum ada yang urgent yang lainnya, artinya nanti kan di list dulu mana yang lebih penting, mana yang harus didulukan, seperti itu ya. Mudah-mudahan bisa langsung dieksekusi oleh tim Bedalang Official. Nah, saya akan sedikit bertanya kepada Mbak Natasha. Mbak Natasha ini mungkin lebih paham tentang daerah situ, karena saya kan sifatnya cuma di situ sebagai pendatang. Jadi Mbak Natasha ini masih saudaranya ibu mertua saya di situ, dan Mbak Natasha ini mengadukan ke saya tentang kejadian di situ. Jadi bla 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 bla, ceritanya panjang. Nah, sekarang Mbak Natasha biarkan sedikit memberikan ceritanya kepada kita. Langsung kita sapa Mbak Natasha. Assalamualaikum Mbak Natasha. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Mbak? Alhamdulillah sehat. Kok dadak repot-repot kesini nyenguk saya jauh-jauh Mbak? Gak apa-apa. Tadi melihat status saya jadi langsung on the way sini mungkin ya Mbak ya. Iya, kebetulan lagi di dekat sini kayak gitu. Nah, saya setelah itu Mbak, setelah saya pulang yang pas explore itu, tengah malamnya saya langsung panas dingin badannya Mbak. Jadi ya badannya panas, cuman dingin gigil gitu. Nah, tulang-tulang saya pada sakit semua. Kalau rambut kesentuh ini langsung kayak sakit Mbak. Cuman saya tidak menyangkut pautkan saya kesambut atau gimana tidak. Saya tidak pernah menyangkut pautkan itu. Juga ini tidak mengurangi apa yang menjadi tugas saya mengantar jemput tim Bedalang Official. Toh kalaupun itu memang ada sangkut pautnya dengan serangan goib, ini konsekuensi saya Mbak. Makanya tim Bedalang sendiri atau banyak orang-orang yang komentar di konten saya tentang pengen ikut explore, tidak pernah boleh Mbak, karena ya ini resikonya. Setiap kali kita explore pasti ada aja, entah itu masalah. Kalau Ki Suryo sih tidak pernah menceritakan secara langsung, pasti ada secara kontak fisik
yang nanti sakit atau gerges pasti ada. Makanya kita menjaga kepada teman-teman subscriber, jangan sampai ada yang sedikit terserang atau ada benturan dengan goib seperti itu. Nah, pada Mbak Natas ini kan yang sudah lebih tahu ya Mbak ya, daerah situ dulunya itu sih rumah itu dihuni ya Mbak? Iya. Dihuni. Nah, jadi rumah itu ditinggalkan ataukah yang si penghuninya itu meninggal atau gimana Mbak? Itu kalau untuk rumah yang Itu kan dua. Iya, ada dua. dua. Yang kedua itu memang orangnya meninggal kayak gitu. Oh, jadi dihuni terus meninggal di situ. situ. Itu berarti di situ ada, maksudnya satu keluarga atau kau jadi kan ada orang yang hidup sebatang kara. Oh enggak, itu sama istrinya. Tadinya sama istrinya. Terus istrinya sakit. Udah sakit istrinya terus meninggal. Sudah meninggal terus berapa bulan kemudian suaminya juga menyusul seperti itu. Nah, setelah itu langsung rumah itu Langsung kosong. Iya. Lah itu anak-anaknya pada kemana Mbak? Menurut pengetahuan Mbak Natas ya, kok nggak ada yang menghuni gitu? Itu kalau nggak salah anak-anaknya ke kota Mas. Oh, merantau. Merantau. Jadi mau nggak mau ya kosong. Kalau rumah yang pertama itu Mbak, yang itu kan kalau rumah yang pertama kayak yang udah lama banget nggak dihuni sampai rapuh, sampai rumput ilalang pada merembet ke dalam rumah. Iya, itu juga sama, itu malah lebih tua lagi Mas. Orangnya lebih tua dari yang rumah yang itu yang pertama. Kasusnya meninggal sama Meninggal itu malah sebatang kara meninggal. Iya. Saya melihat rumahnya kok nggak ada keturunannya yang terus ya, memang kalaupun ada jarang yang berani ya Mbak ya. Iya. Karena di situ cuma rumah dua, terus jauh gitu dari tetangga ya Mbak ya. Iya, dulu sempat dikontrakan itu, tapi orangnya nggak pada betah. Oh iya, pantas Mbak. Masalahnya cuma jauh dari air juga kayak gitu, terus sumber mata air jauh, terus juga ya mungkin banyak hal-hal yang mistis ya. Betul. Nah, saya juga dengar cerita yang Mbak ya, kata yang cerita di sekitaran Ibu Mertua memang sering ada penampakan di situ. Terus apa yang Mbak Natasha pernah dengar di cerita lingkungan itu tentang rumah itu Mbak? Ya, di situ kalau misalnya malam di situ kan sepi banget ya Mas. Sepi banget. Kalau udah kemarin jam 5 aja udah senyap, jarang motor lewat udah. Ya, itu katanya kata orang yang sudah pernah lewat ke situ sering diberui gitu ya? Diberui, ya kalau bahasa Jawanya diberui kayak kakek-kakek lagi tidur di depan itu. Rumah yang mana? Itu rumah yang kedua. Iya. Memang pas ya. Kemarin nanti saya coba cek. Kemarin ada yang komentar di kolom komentar, itu namanya siapa ya? Katanya memang sampai terbawa mimpi itu. Mungkin dia punya kelebihan mungkin ya. Dia juga komentar sepertinya ada kakek-kakek di situ gitu. Nanti saya akan coba nanti saya tampilkan nanti screenshotnya. Nah, di rumah yang pertama ya Mbak ya. Tapi kalau rumah yang pertama memang itu nggak dekat jalan ya Mbak ya, agak masuk sedikit gitu. Jadi mungkin ya, walaupun ada yang nongol kan nggak kelihatan mungkin. Ya itu sih kayaknya kalau menurut saya pribadi itu nggak niat nakut-nakutin, mungkin cuma sebatas menunjukkan bahwasanya dirinya ada di situ. Gitu. Tapi alhamdulillah saya juga udah mulai enakan. Tapi saya juga sempat ditelepon sama Mas Alam sama Ki Suryo, gimana udah enakan belum gitu. Ya saya jawab belum, baru pulang berobat Ki. Ya wis nggak usah ikut dulu gitu, nggak usah ikut kantor dulu, biarkan nanti saya sama Mas Alam atau nanti Mas Ajal ikut gitu. Jenengan istirahat dulu aja gitu. Ya udah saya tak istirahat sambil kemudian badan dulu. Nah, kembali ke Mbak Natasha Mbak, saya cuma mau cerita sedikit lagi, menggali info tentang rumah itu sedikit lagi.
dulunya si kakek-kakek itu kerjanya apa Mbak? Kalau kerjanya ya namanya di kampung ya paling serabutan gitu Mas. Jadi udah tapi yang punya rumah itu bukan kayak apa namanya ya, paranormal atau bukan? Enggak, bukan. Soalnya melihat jenis rumahnya mistis banget saya Mbak. Iya. Itu kalau untuk penghuni rumah yang kedua itu dulunya beliau itu kerja di ini apa? Yang suka hiburan-hiburan kayak gitu. Kayak Nabu gendingan. Nabu gendingan kayak gitu. Oh. Ya mungkin nggak menutup kemungkinan orang-orang dulu, apalagi seorang budayawan ya, tokoh-tokoh seni pasti sedikit banyaknya punya apa ya, umumnya lazimnya bisa dikatakan punya pegangan gitu, sesuatu yang ekor. Dan mohon maaf kepada penonton, kebetulan saya dekat jalan jadi banyak suara bising lalu lalang kendaraan. Mohon maaf kalau suaranya nggak jelas. Nah, cuman saya hanya sedikit memberikan informasi tentang rumah itu, dan biarkan Mbak Natasha yang selaku orang itu menceritakan tentang apa adanya di rumah itu. Dan nanti langsung saya gampangannya, nanti kalau saya sudah dapat informasi yang Mbak, saya setorkan kepada Mas Alam atau kepada Ki Suryo, ini loh tempatnya kayak gini, ceritanya seperti ini, mau dieksekusi apa enggak gitu. Nanti keputusan yang mengeksekusi lokasinya bukan saya ya Mbak ya. Iya. Takutnya nanti Mbak Natasha udah mengadukan ke saya, nanti pasti langsung disterilkan atau gimana. Bukan sama saya. Kewenangan itu nanti yang punya Ki Suryo. Mas Alam pun tidak punya kewenangan. Mas Alam, saya, Sajal hanya merekomendasikan, ini loh Ki tempatnya gitu. Nanti yang melakukan eksekusi keputusannya ada di Ki Suryo, karena Ki Suryo kan nggak tahu, orangnya susah ditebak. Kadang mungkin Ki Suryo ada sesuatu yang lebih penting yang kita nggak tahu juga. Saya nggak tahu, saya pribadi gitu. Jadi nanti keputusannya sama Ki Suryo Mbak. Apakah itu langsung akan dieksekusi? Setelah ini kan Ki Suryo masih ada tugas tentang yang mampu jiwo itu belum selesai sampai sekarang ini, sudah lama itu belum selesai. Dan kemarin sempat telepon saya ya, saya sedikit menceritakan kepada penonton kenapa Beda Alam itu lama nggak eksplor. Saya ceritakan curah hujan di daerah sini sedang tinggi banget ya, hujannya tidak jadi ditemukan hampir setiap hari. Setelah habis Ba'da Isya itu sering banget turun hujan. Itu satu kendala yang tidak pernah bisa terelakkan oleh tim kami, karena itu cuaca alam ya di dalam. Jadi kita tidak bisa Mbak merobos hujan. Kita bisa merobos hujan, cuman handphonenya yang nggak bisa. Itulah kendala kenapa Beda Alam sampai sekarang belum eksplorasi. Mudah-mudahan sekarang atau besok lah bisa eksplorasi untuk segera menyelesaikan yang Mangku Jiwo, dan mudah-mudahan setelah itu Ki Suryo meng-ACC tentang yang rumah kosong itu Mbak. Iya. Saya juga wah masuknya serem gitu loh, apalagi yang orang sekitar situ yang sering lalu lalang gitu. Ada bahasa ya, mungkin kalau orang situ udah kenal gitu loh, demitnya udah pada kenal ya, nggak tahu Mbak, nggak tahu ya. Saya mengeksplorasi itu, saya udah apa ya, kalau bahasanya manusia itu udah assalamualaikum gitu, udah punten. Saya udah perlu salam, udah tawasul kepada yang ada di situ, ya tetap aja sakitnya saya itu nggak ada gejalanya Mbak. Saya pulang dari situ sehat, malamnya saya masih sehat, masih enak bernolong. Tengah malam saya langsung kayak sing ambruknya Mbak. Saya jadi bukan jadi Mbak kepikiran terus gimana ya Mbak, ya nggak apa-apa, saya itu tanggung jawab. Ini dada saya kayak ada yang neken Mbak, dalamnya kayak ada yang neken, ada yang ngeremes gini. Jadi benar-benar ngap gitu, tulang punggungnya sakit. Lalu saya berobat ke medis tadi, saya tanya ke dokter,
Bu dokter, ini diagnosisnya apa? Kalau apa namanya, keluhan seperti ini biasanya apa? Oh, jenengan sehat mas, detak jantung sehat, tensi sehat, ya mungkin kelelahan ya. Oke, ya saya tetap manut sama asumsi medis. Cuman saya tarik ke belakang, saya nggak kecapean habis ngapain gitu mbak. Cuman saya tetap menolak, sugesti saya menolak untuk menyangkut pautkan ke penelusuran saya gitu kan mbak. Nah, sekali lagi saya terima kasih ke Mbak Natasha sudah jauh-jauh ke sini, sudah menjenguk saya. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan apa namanya, Suri Wijoyo, Mas Alam dan semua kru Beda Alam, kita berdoa bersama mudah-mudahan bisa mengeksekusi tempat itu mbak. Ya apa ya, ya lalu lalang di situ juga jalannya jadi ramai lagi, akses malamnya nggak ada ketakutan ini itu gitu, dan tidak ada efek apapun seperti itu. Ya kita berdoa bersama aja mbak. Cuman pesan saya, ketika nanti Ki Suryo mengiyakan untuk bisa mengeksplorasi tempat itu, pesan saya jangan sampai wawar ya mbak. Oh iya. Jangan sampai orang lain ada yang tahu. Karena setiap kali saya mengeksplorasi Bang Ki Suryo Wijoyo, Mas Alam, nggak ada yang tahu kita akan masuk ke situ. Takutnya apa mbak? Satu, kita ditonton, Ki Suryo nggak pernah mau kalau ditonton. Yang kedua, takutnya ketika eksplorasi ada yang ikut, nah terserang mbak. Satu, membuyarkan konsentrasi Ki Suryo. Yang kedua yaitu kasihan mbak kalau terserang itu, kasihan lah. Karena kejadiannya sangat banyak, Mas Alam terserang, saya, Mas Haja, Mas Haji sering kita terserang itu. Ya gak enak lah pasti ya. Gak enak lah namanya terserang itu. Ya, begitu penonton, ini ceritanya dari Mbak Natasha itu. Dulu di situ kan ada dua rumah. Rumah yang pertama dulu dihuni seorang kakek-kakek sebatang kara, meninggal di usia tua, dan setelah itu sama sekali nggak ada turunannya yang meneruskan untuk tinggal di rumah itu. Rumah yang kedua juga dihuni sama pasangan suami istri yang sudah lanjut usia. Yang pertama seorang istri yang meninggal lalu jarak beberapa bulan, si suaminya juga meninggal juga, dan setelah itu rumah itu memang tidak dihuni, tidak dirawat atau tidak ditengok lagi sama keturunannya. Nah, mungkin dari kejadian itu ya karena kita tahu rumah itu di tengah-tengah katakanlah apa ya, hutan lah, jauh dari pemukiman, jauh dari tetangga, ya mungkin saja itu menjadi sebuah magnet, jadi sebuah tempat dari makhluk-makhluk itu bersarang. Kita juga tidak tahu. Nanti kalau saya sudah sehat, mungkin saya akan ngobrol langsung sama Ki Suryo Wijoyo. Sedikit banyaknya nanti Ki Suryo Wijoyo pasti memberikan informasi. Kalau Ki Suryo Wijoyo itu bisa, ya harus lihat lokasinya. Ki Suryo juga mungkin sedikit banyak bisa menjelaskan tentang lokasi itu, jadi nanti bisa memastikan. Cuman satu clue yang sudah saya terima, setiap kali mungkin 1-2 orang ada yang punya nyali berani gitu malam-malam lewat situ, yaitu ada eksistensi seperti ada seorang kakek-kakek yang duduk di depan rumah, situ. Rumah yang kedua ya mbak. Iya. Juga saya sempat diceritakan mbak sama tetangganya ibu mertua, katanya ada yang sering uka-uka di situ ya mbak. Iya. Jadi uji nyali apakah, saya nggak tahu. Pikiran saya entah itu uji nyali, entah itu lagi masang apa ya, nyari nomor, nggak tahu saya. Karena di sini banyak sekali yang pada berani uka-uka buat nyari nomor. Ya saya nggak tahu, nanti langsung sama Ki Suryo Wijoyo yang menjelaskan. Ya mungkin cukup dulu sedikit informasi dari Mbak Natasha. Terima kasih banyak Mbak Natasha sudah mampir ke gubuk saya. Terima kasih kepada penonton yang sudah bergabung. Terima kasih banyak. Dan mudah-mudahan kita semua masih tetap dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, tetap diberikan syafaat oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Tetap jaga kesehatan, tetap lindungi diri, jaga keluarga. Akhir kata dari saya dan Mbak Natasha, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.